Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya, yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Kutumbalkan suamiku yang berselingkuh. Herlina menatap jendela ruang tamu yang buram oleh embun. Hujan baru saja reda, menyisakan udara lembab dan dingin. Perutnya yang mulai membesar terasa kencang, membuat langkahnya pelan saat menuju dapur. Dia membuka kulkas, mencari sesuatu yang bisa menenangkan rasa mual yang sejak tadi menggigit tenggorokan. Pengen cumi bakar yang di pantai Parangtritis itu, gumamnya lirih sambil mengelus perut. Julian duduk di ruang tengah sibuk dengan ponselnya. Rambutnya agak panjang, dan sorot matanya kini lebih cepat berubah jadi dingin. "Mas, kalau besok kamu libur, kita ke pantai ya?" pinta Herlina dengan nada lembut. Julian tidak langsung menjawab. Ia hanya mendesah pelan, lalu meletakkan ponsel di meja. "Sekarang gak ada uang, Lin. Toko juga lagi sepi. Jangan manja terus," katanya ketus. Herlina terdiam. Dulu kalau dia bilang ingin sesuatu, Julian selalu berusaha mewujudkan. Meski harus menempuh 2 jam perjalanan hanya untuk membeli makanan kecil yang dia mau. Tapi sekarang suara Julian lebih sering keras daripada lembut. Dia mencoba tersenyum meski hatinya perih. "Aku cuma pengen jalan sebentar, Mas. Udara di rumah ini bikin pusing," ucapnya pelan. Julia bangkit, mengambil jaket di kantungan lalu menjawab singkat. "Aku keluar dulu, ada kiriman barang dari supplier. Jangan nunggu." Pintu tertutup keras. Herlina memandangi arah pintu itu lama sekali. Suara motornya semakin menjauh, dan yang tersisa hanya dengung hujan di talang. Beberapa tahun lalu Julian begitu berbeda. Mereka berdua membangun toko bangunan berkah dengan semangat. Uang dari warisan orang tua Herlina jadi modal pertama. Waktu itu Julian rajin bekerja, banyak pelanggan datang, dan hidup mereka perlahan membaik. Namun sejak 6 bulan terakhir, toko mulai sepi. Setidaknya itu yang dikatakan Julian setiap kali ditanya. Hari itu Herlina memutuskan mampir ke toko sendiri. Badannya berat, tapi rasa penasaran mengalahkan lelah. Begitu masuk, dia melihat rak cat yang berdebu dan sebagian barang menipis. Hanya 2 karyawan yang terlihat, Rizky dan Gandhi. "Mas Rizky, akhir-akhir ini toko sepi banget ya?" tanya Herlina. Rizky agak canggung menjawab. "Iya Bu, tapi kadang Mas Julian yang ngurus langsung pesanan besar, jadi kami gak tahu semua transaksi." Herlina mengangguk pelan. Sore itu dia duduk di ruang belakang, membuka buku catatan keuangan yang tersimpan di lemari besar kecil. Lembar-lembar itu membuat keningnya berkerut. Angka pemasukan bulan lalu tidak masuk akal, lebih kecil dari biasanya, padahal barang keluar tetap banyak. Sambil menatap angka-angka itu, dia teringat ucapan Julian soal toko yang merugi. Tapi entah kenapa, semua terasa janggal. Apalagi gaji karyawan baru dibayar setengah bulan, padahal seharusnya sudah penuh sejak minggu lalu. Malamnya, Herlina duduk di teras, menatap jalan yang sepi. Lampu depan berkedip pelan menambah suasana dingin yang merayap di kulit. Dia menatap layar ponsel ingin menghubungi Julian tapi urung. Hatinya gamang antara percaya dan curiga. Jangan-jangan aku cuma terlalu sensitif.
katanya pelan sambil mengelus perut. Mungkin dia benar-benar sibuk kerja. Namun jauh di dalam dada ada sesuatu yang tidak tenang. Seolah ada yang disembunyikan Julian di balik semua alasan tentang toko sepi dan utang supplier. Angin malam membawa suara serangga yang makin jelas. Herlina menutup matanya, mencoba tidur, meski pikirannya tidak bisa diam. Dalam hati dia berjanji akan mencari tahu sendiri kebenarannya. Keesokan harinya rasa curiga itu belum hilang. Bahkan ketika Julian berpamitan lagi dengan alasan mengantar barang keluar kota, Herlina hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Setelah pintu tertutup dan suara motor suaminya hilang, dia segera menyalakan laptop di meja ruang tamu. Jari-jarinya yang gemetar mengetik alamat akun toko berkah, berharap bisa memeriksa laporan penjualan bulan ini. Namun begitu halaman terbuka, perutnya terasa menegang. Sandi salah. Dia mencoba sekali lagi. Kali ini dengan kombinasi lain yang biasa digunakan Julian. Tetap gagal. Sandi diganti, gumamnya pelan. Dada Herlina mulai berdebar. Dia menatap layar beberapa saat sebelum menutup laptop. Pandangannya kosong, tapi pikirannya bekerja cepat. Satu-satunya yang tahu akses itu hanya Julian dan dirinya. Jika Sandi berubah, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Tak lama kemudian dia menekan nomor ponsel Rizky, salah satu karyawan yang sudah bekerja cukup lama di toko. "Mas Rizky, ibu mau tanya." Suaranya terdengar hati-hati. "Uang hasil penjualan bulan ini masih disetorkan ke rekening toko kan?" Rizky terdiam sebentar di ujung telepon sebelum menjawab. "Sekarang transfernya beda, Bu. Mas Julian bilang rekening toko diganti. Katanya biar lebih aman, semua dana masuk ke rekening atas nama beliau dulu." Herlina berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang, meski perutnya terasa melilit. "Oh begitu, ya sudah, terima kasih ya Mas." Telepon ditutup. Untuk beberapa detik, dia hanya duduk diam, menatap lantai. Sore harinya Herlina memberanikan diri menelpon Pak Pratomo, salah satu pelanggan lama. "Pak, saya Herlina, istri Julian. Mau tanya, kemarin jadi pesan semen ya?" "Oh iya Bu," jawab Pak Pratomo dengan nada ramah. "Tapi barangnya dikirim bukan dari toko berkah loh. Katanya stok habis. Jadi Mas Julian kirim lewat toko lain." Dada Herlina makin sesak. Tangannya menggenggam ponsel begitu erat sampai buku jarinya memutih. "Baik Pak, terima kasih sudah kasih tahu," katanya cepat, lalu menutup panggilan. Langit sore berubah oranye ketika Herlina duduk sendirian di kursi depan toko yang sudah sepi. Angin berembus perlahan, membuat lembaran nota di meja kasir terbang satu persatu. Dia memungutnya dengan hati-hati, mencoba menenangkan diri. Mungkin dia cuma salah urus, mungkin uangnya dipakai muter modal, bisiknya, seolah meyakinkan diri sendiri. Tapi suara itu terdengar lemah. Ketika malam datang, Herlina menyalakan lampu kamar. Julian belum juga pulang. Di atas meja rias, laptop masih terbuka, menampilkan layar kosong. Ia memandangi pantulan wajahnya di layar hitam itu, pucat, lelah, tapi dipenuhi tanya. Perutnya menegang lagi. Kali ini bukan karena bayi yang bergerak, tapi rasa khawatir yang makin menumpuk. Akhirnya Herlina mengambil ponsel dan membuka daftar kontak. Jarinya berhenti di satu nama, Ridwan, teman lamanya yang bekerja di bank. Ia sempat ragu, tapi setelah menarik nafas panjang, Herlina menekan tombol panggil. "Wan, aku butuh bantuan," ucapnya pelan begitu sambungan tersambung. "Bantuan apa, Lin?" "Coba tolong lacak satu rekening atas nama Julian. Aku curiga dia punya rekening baru yang gak pernah dia kasih tahu." Suara di seberang terdengar kaget, tapi Ridwan menjawab, "Nanti aku cek diam-diam, kalau sudah aku kabari." Herlina menutup telepon, lalu memandangi jendela.
Di luar langit sudah gelap sepenuhnya, hanya bunyi motor jauh dan anjing menggonggong yang menemani malam itu. Di kepalanya satu nama terus terngiang dari kata terakhir Ridwan sebelum telepon terputus. Kalau benar ini dia, Lin, ada transfer rutin ke nama Manik. Kabar itu membuat Herlina tertegun. Malam itu dia duduk lama di ruang tamu, menatap lampu gantung yang berayun pelan tertiup angin kipas. Nama Manik terus berputar di kepalanya, seperti duri yang tak bisa dicabut. Semalaman dia tidak tidur, hanya menunggu suara motor Julian pulang. Tapi hingga adzan subuh terdengar, kursi di sampingnya tetap kosong. Keesokan paginya saat matahari mulai menyelinap lewat jendela, Herlina menyiapkan satu rencana. Dia memanggil sopir lama keluarga mereka, Pak Mulya. Lelaki tua itu sudah bekerja sejak Herlina belum menikah. Sosok yang dia percayai lebih dari siapapun. "Pak, tolong bantu saya," ucap Herlina pelan, menatapnya dengan wajah pucat. "Kenapa, Bu?" tanya Pak Mulya khawatir. "Saya mau Bapak ikuti Mas Julian. Kalau nanti dia keluar kota, jangan bilang siapa-siapa. Saya cuma pengen tahu dia benar-benar kerja atau tidak." Pak Mulya hanya mengangguk. Ia tidak banyak tanya, tapi tatapannya menunjukkan simpati. Hari itu Julian memang bersiap pergi lagi. Seperti biasa, alasan yang dia berikan sama. Ada kiriman barang keluar kota, butuh waktu 2 hari. Herlina hanya menatapnya diam, pura-pura percaya, lalu mengantar sampai pintu. Sore harinya pesan masuk ke ponsel Herlina. Nomor Pak Mulya. "Bu, saya sudah ikuti dari tadi. Mas Julian berhenti di sebuah desa dekat Ngawi. Saya lihat dia masuk ke rumah kecil bersama seorang perempuan muda. Perempuan itu lagi hamil." Herlina menatap layar ponsel lama sekali sebelum tangannya jatuh lemas. Nafasnya pendek, seperti baru saja berlari jauh. Tubuhnya menggigil. Perempuan itu Manik. Gumamnya hampir tanpa suara. Beberapa jam kemudian pesan lain masuk. Kali ini disertai foto buram dari kejauhan. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan daster hijau, terlihat sedang menjemur pakaian di halaman rumah sederhana. Julian tampak berdiri di dekatnya, menuntun ember air sambil tersenyum kecil. Pak Mulya menulis lagi. "Kata orang sekitar, mereka sudah menikah siri. Perempuan itu memang hamil. Semua orang di sini panggil dia Mbak Manik." Herlina menjatuhkan ponsel ke pangkuan. Tubuhnya kaku, seolah seluruh udara dalam ruangan menghilang begitu saja. Ia menatap lantai, mencoba memahami apa yang baru terjadi. Semua uang toko yang lenyap, tabungan warisan yang menipis, semuanya mulai jelas. Uang itu bukan hilang, uang itu mengalir ke perempuan yang kini mengandung anak Julian. Air matanya menetes tanpa suara. Ia ingat betapa sering Julian berdalih keluar kota, bilang harus urus pengiriman, minta tambahan uang tunai untuk perbaikan kendaraan. Sementara itu ternyata hanya alasan untuk menutup kebohongannya. Menjelang malam, Herlina duduk di ruang tengah dengan tangan menutupi wajah. Setiap kali mencoba memejamkan mata, bayangan perempuan berdaster hijau itu muncul. Di kepalanya, Julian tertawa kecil sambil menuntun ember air, senyum yang dulu hanya miliknya. Bayi dalam kandungannya bergerak pelan, membuat perutnya menegang. Herlina tersentak lalu mengelus perut dengan gemetar. "Maaf nak," bisiknya lirih. "Ibumu bodoh, percaya pada orang yang sudah mengkhianati." Di luar suara jangkrik bersautan, jam dinding berdetak pelan, membuat malam terasa lebih panjang. Herlina memandangi pintu rumah, menunggu Julian pulang. Rasa marah dan takut bercampur, membuat dada sesak. Dia ingin berteriak tapi tubuhnya terlalu lemah untuk menanggung semuanya.
Ketika akhirnya terdengar suara motor berhenti di depan rumah, Herlina tidak segera berdiri. Tangannya justru menggenggam ujung baju erat-erat. Dalam hatinya keinginan untuk mengonfrontasi Julian membuncah, namun tubuhnya menolak. Bayi di rahimnya butuh tenang. Dia menunduk, air mata jatuh di lantai. Belum sekarang, bisiknya pelan. Aku harus kuat dulu. Baru aku tanya semua kebohongan itu. Malam itu Herlina berdiam diri di ruang tengah, menatap suaminya yang baru pulang tanpa kata. Wajah Julian tampak lelah, tapi tidak ada sedikit pun rasa bersalah di matanya. Herlina menggenggam ujung baju, menahan gemetar. Dada terasa sesak oleh amarah yang ditahan terlalu lama. Begitu Julian melewati ruang tamu, Herlina berdiri. "Mas," panggilnya datar. "Aku tahu semuanya." Julian berhenti, menoleh pelan. "Tahu apa?" Suaranya terdengar malas. Herlina melangkah mendekat. "Tentang Manik, tentang uang toko yang kamu pakai buat biayain dia. Jangan bohong lagi." Wajah Julian berubah. Alisnya menegang, rahangnya mengeras. "Dari siapa kamu dengar omong kosong itu?" Katanya dengan nada tinggi. "Dari orang yang lihat sendiri kamu tinggal di rumah perempuan itu," jawab Herlina cepat. Suaranya gemetar, tapi matanya tak lepas dari suaminya. Julian mendengus selalu tertawa kecil, dingin dan pendek. "Dasar perempuan, baru dengar gosip sudah main tuduh. Kamu pikir aku mau punya istri dua? Uang toko aja gak cukup buat makan." "Kalau gak cukup, kenapa uang warisan dan tabungan aku habis semua?" bentak Herlina, air matanya menetes. "Kamu pikir aku gak tahu? Semua transfer ke rekening baru atas nama kamu sendiri." Julian membanting kunci motor ke meja. "Berhenti ngomong kayak orang gila. Aku kerja mati-matian buat toko itu. Kalau kamu gak percaya, ya udah, urus saja sendiri." Suasana membeku. Hanya suara detik jam terdengar di antara keduanya. Perut Herlina menegang karena emosi. Dia duduk perlahan, berusaha menenangkan nafas, tapi Julian sudah lebih dulu keluar dari rumah, menutup pintu dengan hentakan keras. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, keadaan toko semakin parah. Para karyawan mulai gelisah karena gaji belum dibayar. Telepon dari pemasok berdatangan, menagih pembayaran utang yang menumpuk. Barang di gudang menipis, pelanggan pun berkurang. Herlina mencoba mengatur ulang pembukuan, tapi semuanya kacau. Angka-angka tidak sesuai, saldo rekening nyaris kosong. Rizky datang ke ruang belakang, membawa wajah canggung. "Bu, maaf, saya sama teman-teman mungkin cuma bisa kerja sampai akhir bulan. Kami butuh kepastian gaji. Kalau bisa, tolong segera dibereskan." Herlina menunduk. "Saya usahakan, Mas. Tolong sabar sebentar." Rizky mengangguk, lalu keluar dengan langkah berat. Sore itu Herlina duduk sendiri di meja kasir. Toko sudah hampir tutup. Hanya Gandhi yang masih sibuk merapikan tumpukan semen di depan. Hujan turun tipis, membuat udara makin dingin. Herlina menatap kosong ke arah pintu toko yang terbuka sedikit, membiarkan angin masuk bersama bau tanah lembab dari luar. "Bu," suara Gandhi pelan ragu-ragu. "Saya tahu ibu lagi banyak pikiran, tapi saya punya kenalan yang mungkin bisa bantu." Herlina menoleh. "Bantu apa?" "Masalah rezeki dan usaha. Katanya kalau memang lagi sial, bisa dibersihkan lewat orang pintar. Namanya Mbah Selamat, tinggal di pinggir desa sebelah." Herlina terdiam lama. Kata-kata itu menggantung di udara. "Orang pintar," ulangnya perlahan. Gandhi mengangguk. "Banyak yang bilang beliau bisa nolong. Toko sebelah dulu sempat hampir bangkrut,
sekarang malah laris. Katanya karena bantuan Mbak Slamet. Herlina menatap catatan keuangan yang berantakan di depannya. Setiap angka terasa seperti pisau kecil yang menusuk dada. Dia kehabisan cara dan pikirannya lelah. Dalam diam pikirannya mulai tergoda oleh harapan tipis yang ditawarkan Gandhi. "Gandhi," katanya pelan, "besok antar aku ke sana." Keesokan harinya hujan masih turun ketika Herlina bersiap meninggalkan rumah. Udara dingin membuat sendi-sendi tubuhnya terasa kaku, tapi langkahnya mantap. Gandhi menunggu di depan toko dengan payung hitam besar. "Udah siap, Bu?" tanyanya singkat. Herlina mengangguk pelan. "Ayo, sebelum hujannya makin deras." Mobil tua itu melaju pelan di jalan berlumpur menuju desa sebelah. Di kiri kanan sawah terbentang gelap, di bawah kabut tipis. Setelah hampir setengah jam perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah berdinding bambu di pinggir hutan kecil. Asap tipis keluar dari celah atapnya, membawa aroma dupa yang menyengat. Seorang lelaki tua dengan janggut putih keluar menyambut. Kulitnya gelap, matanya tajam, dan suaranya berat. "Kau Herlina?" tanyanya singkat. Herlina mengangguk. "Saya datang karena butuh pertolongan, Mbah. Usaha saya hancur. Suami saya mengkhianati." Mbah Slamet mengangguk pelan, mempersilahkan duduk di lantai tikar pandan. "Kalau rezeki dirampas orang yang kamu percaya, jalan untuk mengambilnya kembali tidak mudah," katanya. "Perlu penyeimbang, perlu tumbal." Herlina menelan ludah. Tumbal? Jiwa pengkhianat itu harus dikembalikan ke tanah. Hanya dengan begitu, rezekimu bisa kembali. Suara hujan di atap terdengar makin deras. Herlina menatap lantai, pikirannya kacau. "Mbah, saya gak kuat hidup begini. Kalau memang itu jalannya, saya sanggupi." Mbah Slamet membuka buntelan kain hitam di depannya. Di dalamnya tulang anjing berwarna kekuningan dan tali merah. "Gantung ini di toko, di sudut yang paling sering dilewati pelanggan. Setelah darah pengkhianat tumpah, rezekimu akan kembali," katanya tenang, seolah yang dibicarakan bukan perkara nyawa manusia. Herlina menerima tulang itu dengan tangan gemetar. Tak ada suara keluar dari bibirnya, hanya anggukan kecil. Di luar Gandhi menunggu di mobil, tak tahu apa yang sedang direncanakan di dalam rumah bambu itu. Malamnya Herlina berdiri di dapur, lampu gantung menyala redup. Di luar suara hujan belum juga berhenti. Di tangannya ada segelas teh manis yang dibuat sendiri. Wajahnya terlihat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang hamil 7 bulan. Pukul 9 malam suara motor terdengar berhenti di halaman. Pintu terbuka, dan aroma rokok serta minyak wangi murahan masuk bersamaan. "Mas," sapa Herlina dengan senyum lembut yang jarang muncul belakangan ini. Julian menatapnya curiga. "Tumben senyum, ada apa?" "Cuma pengen ngomong baik-baik. Kamu lapar? Aku bikinin teh ya." Julian meletakkan jaket, lalu duduk di kursi ruang makan. "Gak usah banyak basa-basi. Kalau mau marah, marah aja sekalian." "Enggak mas, aku cuma pengen semuanya tenang," jawab Herlina datar. Sementara itu dari pintu belakang yang sedikit terbuka, bayangan Mbah Slamet terlihat berdiri diam. Matanya menatap tajam ke arah Julian. Di tangannya, sebuah tongkat kayu panjang dengan ujung logam tumpul. Herlina tak menoleh, tapi nafasnya terasa berat. Julian meneguk teh itu perlahan, lalu bersandar. "Kamu pikir senyum bisa menutupi kebodohanmu? Toko mau bangkrut, kamu cuma bisa nangis." Belum sempat Herlina menjawab, langkah berat terdengar dari belakang. Mbah Slamet melangkah masuk perlahan, lalu berhenti di belakang Julian.
"Siapa?" Julian belum sempat menoleh. Suara keras terdengar. Tongkat itu menghantam kepala Julian dengan pukulan penuh tenaga. Darah langsung mengalir ke lantai, merah pekat. Tubuh Julian tersungkur tanpa sempat bersuara. Herlina terdiam di tempat, matanya membesar, nafasnya tersengal. Tangannya gemetar, tapi dia tidak berteriak. Mbak Slamet berlutut, mencelupkan jarinya ke darah yang menetes dan mengusapnya di tulang anjing yang dibawa dari tadi. "Sudah dimulai," gumamnya pelan. Herlina menatap tubuh suaminya yang tak bergerak, matanya kosong. Tapi di wajahnya muncul air mata yang tidak jelas antara takut atau lega. Di luar hujan mulai mereda, rumah itu sunyi. Hanya detak jam dan bau darah yang menebar ke seluruh ruangan. Malam itu menjadi batas antara rasa sakit dan dosa. Dari sanalah hidup Herlina perlahan masuk ke jalan yang tidak pernah bisa dia putar kembali. Beberapa hari berlalu setelah kematian Julian, rumah menjadi sepi. Hanya suara angin yang lewat di sela pintu. Herlina duduk di ruang tamu setiap malam, memandangi kursi kosong yang dulu sering dipakai Julian. Tidak ada polisi, tidak ada yang mencari. Mbak Slamet sudah mengurus segalanya. Pagi itu suara ketukan di pintu membuat Herlina terlonjak. Ia membuka pintu perlahan, dan di hadapannya berdiri seorang perempuan muda dengan wajah letih dan perut yang buncit. Rambutnya diikat seadanya, matanya tampak sembab. "Permisi, saya Manik," ucap perempuan itu pelan. "Julian ada di sini, Bu." Herlina membeku. Suara itu lembut tapi asing, dan nama yang keluar dari bibir perempuan itu seperti racun yang menetes perlahan. Ia menatap Manik dari atas ke bawah, melihat perut besar di balik daster bermotif bunga. "Masuk saja," jawab Herlina tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Julian memang belum pulang sejak beberapa hari lalu." Manik melangkah masuk dengan langkah berat. "Saya khawatir, Bu. Biasanya kalau kesini, dia kasih kabar." Herlina tersenyum kecil. "Mungkin sedang urusan luar kota. Duduk dulu, saya buatkan teh." Ia berjalan ke dapur, membuka laci dan mengambil botol kecil berisi cairan bening pemberian Mbak Slamet. "Teteskan 2 kali. Pesan Mbak itu sebelumnya, supaya tenang sebelum diserahkan." Herlina menuangkan teh hangat ke dalam gelas, meneteskan cairan itu, lalu membawanya kembali. "Silakan diminum, Manik. Kamu pasti capek di jalan." Manik meminum perlahan sambil memegangi perutnya. "Terima kasih, Bu. Maaf kalau saya lancang datang." "Tidak apa-apa. Kamu butuh tempat istirahat," jawab Herlina, suaranya lembut tapi matanya tidak lepas menatap gerak tubuh perempuan itu. Beberapa menit berlalu, suara Manik mulai pelan. Tangannya gemetar, matanya setengah tertutup. "Bu, kenapa rasanya berat sekali?" Herlina mendekat, menepuk baunya pelan. "Tenang saja, istirahat dulu." Pintu belakang rumah terbuka perlahan. Gandhi muncul, menunduk tanpa bicara. Di belakangnya Mbak Slamet menyusul dengan wajah dingin, membawa tongkat yang sama seperti malam kematian Julian. "Sudah siap?" tanya Mbak Slamet datar. Herlina mengangguk pelan. Manik mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Tubuhnya hampir jatuh saat Gandhi menahan baunya dari belakang. Dalam sekejap tongkat itu menghantam kepalanya keras. Suara benturan membuat Herlina menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan. Darah merembes ke upin, dan tubuh Manik terkulai tak bergerak. Tanpa banyak bicara mereka menyeret tubuh Manik ke belakang rumah. Di sana tanah sudah disiapkan Mbak Slamet. Lingkaran batu hitam mengelilingi tempat pembakaran kecil dengan dupa yang mengepul. "Taruh di tengah," perintahnya. Herlina menatap tubuh itu lama, rasa mual naik ke tenggorokan. Tapi dia tidak mundur. Dupa dibakar, asapnya makin pekat.
Bau menyengat membuat nafas terasa berat. Mbak Slamet melantunkan mantra, suaranya rendah dan bergetar. Gandhi menunduk, sementara Herlina memejamkan mata, air mata menetes di pipinya. Suara angin tiba-tiba berubah. Dari tengah asap yang menebal muncul sosok besar berbulu hitam legam. Matanya merah menyala, gigi tajamnya terlihat saat menggeram. Bentuknya menyerupai macan tapi berdiri dengan 2 kaki. Tubuhnya tinggi dan lebar. Makhluk itu melangkah mendekat, lalu mengoyak tubuh Manik yang terbaring. Darah muncrat ke batu, bercampur dengan asap dupa yang berputar cepat. Herlina menjerit pelan, tapi Mbak Slamet menatapnya dengan tajam. Jangan takut, itu tanda diterima. Makhluk itu menghilang secepat munculnya, menyisakan bau gosong dan sisa daging yang terbakar. Herlina terduduk di tanah, wajahnya pucat, tangannya gemetar, tapi ada senyum kecil yang muncul di ujung bibirnya, antara lega dan ngeri. Sekarang, ujar Mbak Slamet pelan, rezekimu akan kembali. Herlina memandangi sisa api yang masih menyala di antara batu-batu itu. Dalam diam dia tahu tak ada jalan untuk mundur lagi. Udara dini hari terasa berat, tapi di balik lelah dan takut muncul harapan baru yang aneh, seperti ada sesuatu yang menunggu. Keesokan paginya ketika Herlina membuka toko, sesuatu membuatnya tertegun. Di meja kasir tergeletak sebatang emas berukuran kecil, mengilat terang meski cahaya pagi belum masuk sepenuhnya. Gandhi yang ikut membuka toko itu melihatnya, wajahnya pucat. Bu, itu dari mana? Herlina menatap emas itu lama, lalu menjawab datar. Mungkin hadiah dari langit. Hari itu toko berkah mendadak ramai, pelanggan datang silih berganti. Barang yang dulu menumpuk kini laku keras. Uang mengalir cepat. Dalam waktu 2 minggu, Herlina bisa melunasi semua utang. Ia tak lagi memikirkan malam berdarah di rumah belakang. Semuanya terasa seperti mimpi yang mulai terbayar lunas. Beberapa bulan berlalu, Herlina pindah ke rumah baru yang lebih besar di pinggir kota. Rumah lama ia biarkan kosong, terkunci rapat. Kandungannya makin besar, dan pada bulan ke-9, dia melahirkan bayi laki-laki sehat di rumah sakit swasta. Tangis bayi itu menjadi suara paling menenangkan dalam hidupnya setelah berbulan-bulan penuh ketegangan. Herlina menatap wajah kecil itu, senyum tipis muncul di bibirnya. Kamu rezeki ibu, bisiknya lembut. Hari-hari berikutnya berjalan seperti hidup baru. Toko makin maju, rumah baru terasa nyaman, dan Herlina tampak bahagia meski sesekali masih menyendiri di kamar. Namun ketenangan itu mulai retak perlahan. Suatu malam setelah menidurkan bayinya, Herlina terbangun oleh suara langkah di kamar. Ketika membuka mata, dia melihat 2 sosok berdiri di ujung ranjang. Wajah Julian berlumuran darah, mata terbuka lebar. Di sebelahnya Manik berdiri dengan perut hancur. Darah menetes ke lantai. Kenapa kamu lakukan itu, Lin? Suara Julian berat, seolah keluar dari dada yang bolong. Herlina menjerit pelan, menutup wajah dengan bantal. Ketika menoleh lagi, kamar sudah kosong. Bayinya menangis keras di bok. Tubuh Herlina gemetar, tapi dia tidak berani menyalakan lampu sampai pagi tiba. Mimpi serupa datang berulang setiap malam. Kadang Julian duduk di kursi dekat jendela, menatapnya tanpa suara. Kadang Manik berdiri di depan cermin, mengelus perutnya yang berdarah sambil menangis lirih. Herlina makin sulit tidur, wajahnya pucat, tapi dia tak berani bercerita pada siapapun. Beberapa bulan kemudian kabar mulai beredar di kampung lama. Warga yang melewati rumah tua Herlina mengaku melihat sosok perempuan menangis di ruang tamu. Rambutnya panjang menutupi wajah. Kadang terdengar suara bayi menangis dari dalam. Padahal rumah itu sudah lama kosong. Orang-orang mulai menjauh, menganggap rumah itu angker.
Herlina mendengar kabar itu dari Gandhi saat datang menengok toko lama. Wajahnya kaku, tapi dia hanya menjawab, "Biarkan saja, itu rumah masa lalu." Namun malamnya, ketika pulang ke rumah barunya, rasa gelisah tak mau pergi. Ia masuk ke kamar, membuka lemari besi tempat menyimpan batang-batang emas hasil penjualan toko. Tangannya gemetar ketika membuka pintu kecil itu. Di dalamnya tidak ada kilo emas seperti biasanya, hanya tumpukan arang hitam, hancur dan berdebu. Herlina menatap benda itu lama, matanya kosong. Suara bayi dari kamar terdengar sayup-sayup, tapi langkahnya seolah berat untuk beranjak. Udara malam terasa dingin, menusuk sampai ke tulang. Di tengah sunyi itu, Herlina duduk memandangi debu hitam di tangannya. Dalam pikirannya, kebahagiaan yang dia beli dengan dosa mulai menunjukkan harganya. Udara malam terasa dingin menusuk ke tulang. Sejak emas di lemari berubah menjadi arang, hidupnya perlahan jatuh lagi ke dasar. Beberapa minggu kemudian toko berkah yang dulu ramai kembali sepi. Pelanggan satu persatu menghilang, pesanan batal datang, dan uang hasil penjualan habis entah kemana. Gandhi pamit bekerja di tempat lain, meninggalkan toko yang kini seperti bangunan tua tanpa semangat. Herlina mengurus semuanya sendirian, wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Rumah besarnya tak lagi terasa hangat. Bayinya sering menangis di malam hari, seolah merasakan sesuatu yang tak terlihat. Kadang ketika Herlina berjalan melewati lorong rumah, dia mendengar langkah berat di belakangnya, pelan tapi pasti, seperti mengikuti kemanapun dia pergi. "Mas," panggilnya suatu malam dengan suara gemetar. Tak ada jawaban, tapi suara langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Saat dia menoleh tak ada siapa-siapa, hanya bayangan dirinya sendiri di cermin. Tampak lebih tua dan lelah. Beberapa kali suara tangisan bayi terdengar dari ruang tengah, padahal anaknya sudah tertidur pulas di kamar. Pernah juga ketika tengah malam, suara seseorang memanggil pelan dari dapur. "Lin, aku lapar." Suara itu berat, serak, dan sangat dikenalnya. Suara Julian. Herlina terperanjat menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar. "Kamu janji akan bahagiain aku. Kenapa tega begini?" Tangisnya pecah malam itu. "Maaf mas, aku cuma pingin tenang. Aku pingin rezeki balik lagi." Namun tak ada yang menjawab, selain suara bunyi yang menangis lebih keras. Herlina memeluk anaknya, duduk di lantai sambil menggigil. Dinding rumah seolah menutup rapat udara, membuat nafasnya terasa sesak. Hari-hari berikutnya Herlina jarang keluar rumah. Toko resmi tutup karena tidak ada lagi yang membeli. Beberapa tetangga yang mencoba datang hanya menemui pagar terkunci dan halaman yang berantakan. Rumor mulai beredar Herlina gila. Katanya sering bicara sendiri dan menjerit di malam hari. Suatu malam suara keras terdengar dari rumah itu. Lampu-lampu padam, hanya nyala petir yang sesekali menerangi ruang tengah. Di sana Herlina berdiri dengan wajah ketakutan, memandangi dua sosok di depannya. Julian muncul dengan wajah berdarah dan kepala pecah. Di sampingnya Manik berdiri sambil menimang sesuatu yang tampak seperti bayi kecil. Wajah Manik pucat, matanya kosong, bibirnya bergetar menahan tangis. "Kamu sudah ambil nyawa kami." Suara Julian berat. "Sekarang waktunya kamu ikut." Herlina mundur pelan menabrak meja hingga vas bunga pecah. "Jangan mas, tolong, aku menyesal." Namun dua sosok itu melangkah mendekat tanpa suara. Udara di ruangan menurun drastis, dinginnya menusuk kulit. Jeritan terdengar memecah malam, tapi hanya sekali. Setelah itu rumah itu kembali sunyi. Pagi harinya warga menemukan pintu depan terbuka setengah. Di ruang tengah tubuh Herlina tergeletak membiru di lantai.
Matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Bayinya ditemukan menangis di sudut ruangan, tak terluka sedikit pun. Beberapa hari kemudian rumah itu dikosongkan sepenuhnya. Toko berkah ditutup permanen. Orang-orang yang melewati tempat itu sering berbisik pelan, menyebutnya rumah yang membawa sial. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu, tapi semua setuju pada satu hal. Keserakahan dan dendam tak pernah memberi jalan menuju kebahagiaan. Dosa yang dibayar dengan darah akan selalu datang menagih balasan. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.